وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul Azim. Quran Surah Al-Fussilat ayat yang ke-30. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya kita semua, sehingga kita dapat hadir ke masjid ini untuk melaksanakan amaliyah kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diikuti pula dengan ceramah agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah pahala untuk kita, tabungan di yaumil qiyamah. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Syafaati haqqun, kata Nabi, syafaatku itu adalah benar. Pada ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengkaji tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah tetap pendirian. Kalau contohnya huruf alif. Huruf alif itu tegak, lurus, tak condong ke kiri dan ke kanan. Contoh orang istiqomah, dia akan merubah dirinya yang biasanya ingkar kepada Allah menjadi orang yang baik. Setelah itu dia tetapkan pendiriannya dalam kebaikan itu. Artinya bukan sekali-kali. Biasa ada laki-laki susah bangun subuh, maka dia berazam mau mengistiqomahkan diri untuk bangun subuh, maka tentu saja yang dilawannya adalah rasa ngantuk. Dia bangun dan dilawannya rasa mengantuk, dan itu bukan dilakukannya hanya satu subuh, dua subuh, tapi untuk seterusnya sampai tutup usianya. Itu namanya menetapkan istiqomah. Ada lagi seperti seorang perempuan yang dia mulai memakai hijab, berjilbab. Mungkin pertamanya mungkin diejek kawan, mungkin diejek lawan, mungkin juga ada orang terdekatnya mengejeknya, tapi dia tetapkan pendiriannya, mulai berhijab sampai habis nyawa. Karena ada orang kadang-kadang dia berhijab tapi tidak istiqomah, 2-3 hari berhijab itu tidak lagi. Itu namanya belum istiqomah. Jadi istiqomah itu menetapkan pendirian. Di dalam Al-Quran, ayat yang kita bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian tetap pendiriannya, tidak akan pindah-pindah lagi. Ini orang kalau nanti dia mau meninggal dunia, malaikat turun, banyak malaikat turun. Tatanazzalu alaihul malaikah, turun malaikat mendekati orang tadi yang mau meninggal dunia ini. Apa kata malaikat? Tatanazzalu alaihul malaikatu alla takhafu, jangan takut, kata malaikat.
alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru, gembiralah, bil jannah, dengan surga. Kuntum tu'adu, yang Allah telah janjikan kepada. Jadi turun malaikat mendekatinya, memberikan kabar, tidak usah engkau takut. Orang kan mau meninggal karena ketakutan yang luar biasa. Jadi ketika datang malaikat memberikan kabar, tidak usah takut, engkau dijanjikan surga, mungkin berubah rasa takut tadi. Nah, Bapak dan Ibu saya hormati, di dalam sejarah Islam yang terkenal, yang sangat istiqomah setelah mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia istiqomah sampai dia meninggal. Di antara yang terkenal dalam sejarahnya itu adalah Ammar, Yasir, Sumayyah, juga ditambah dengan Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir, Ammar itu anaknya, Yasir ayahnya, Sumayyah itu adalah mamanya. Jadi Yasir anaknya, bukan Muhammad. Ammar anaknya, Yasir ayahnya, dan Sumayyah mamanya. 3 keluarga ini, maksudnya satu keluarga ini 3 orang, itu penyiksaannya luar biasa. Ceritanya begini, Yasir itu dulunya tinggalnya di negeri Yaman. Kemudian dia ingin pergi ke Mekah mencari keluarganya. Jadi merantau ke Mekah mencari keluarga. Sampai di Mekah bertemu dengan Abu Huzaifah Al-Mughirah. Abu Huzaifah Al-Mughirah. Maka kebiasaan orang Mekah, bila ada orang datang mencari pekerjaan, itu diterima. Tapi dijadikan apa? Jadikan budak. Jadi budak. Kau mau kerja di rumahku? Iya. Jadi budaklah situ. Jadi hamba. Suruh itu, suruh ini, serah. Melihat si Yasir ini rajin kerja, bagus. Artinya upah dia upah, ya tidak. Bekerja terus namanya jadi budak. Si Mughirah tadi, majikannya tadi punya hamba sahaya perempuan namanya Sumayyah. Dikawinkan Yasir, dikawinkan dengan Sumayyah. Bagaimana biasanya orang telah kawin dikarunialah anak. Itulah diberi nama anak itu Ammar. Waktu pun berlalu, saat itu Nabi Muhammad pun berdakwah, mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lama, baik Lata, Uzza, Hubal, Lata, Uzza, Hubal, Manat, Jibti, Tohut. Maka Ammar tadi mendengar ada ajakan yang baik bahwa ini adalah agama yang benar, maka dia pergi ke rumah Abi Arkam menyatakan masuk Islam. Masuk Islam. Jadi Ammar ini termasuk orang yang di awal-awal Islam.
termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Udah masuk Islam, dilihatnya agama ini tepat, benar, yang disembah bukan patung-patung, maka dia pulang ke rumah, dia cerita kepada ayahnya si Yasir, kepada ibunya Sumayyah. Bahasa kitanya, Abah, Mama, aku sudah kada percaya lagi awan Hubal, Lata, Uzza, Manat. Aku tidak percaya lagi karena ada yang menyeru kepada agama yang menurutku benar. Entahlah menurut bapak dan mama bagaimana. Rupanya Yasir dan Sumayyah sama-sama tertarik yang disampaikan oleh si Ammar tadi. Artinya apa? Anak nih yang mendakwahi kedua ibu bapaknya. Kalau begitu anak, ayah pun ikut agama Muhammad yang kau baru saja menyaksikan, dan ibunya begitu juga. Bagaimanapun sembunyinya, ketahuan juga lah oleh kelompok Mahzum. Kelompok Mahzum itu ketuanya Fir'aunnya Abu Jahal. Jadi kelompok Mahzum ini tahu kalau keluarga Yasir ini sudah mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal ini orang sudahlah bukan orang Arab, orang merantau ke sini yang tidak ada garis keturunan mereka, garis biru, orang bangsawan bukan, itu diazab. Tapi kalau orang yang di sana yang masuk Islam, yang masih ada keturunan orang Arab yang di atasnya masih orang terhormat, orang bangsawan, paling-paling digertak-gertak mereka. Tapi kalau sudah orang yang merantau ke sana masuk Islam, siapa yang belanya? Tak ada. Didatangi ke rumahnya tuh ramai-ramai Abu Jahal yang memimpin, maka mereka ditangkap, diikat tangannya, diikat kakinya, dibawalah ke padang pasir yang panas. Disitulah mereka dijemur, ringan, berat. Dicobanya dulu dengan menyiksa yang ringan-ringan dulu nih, diikat, dijemur, kembalilah kepada mengagungkan Hubal. Mau? Mereka belum juga mau. Sudah mereka tinggalkan di situ. Begitulah seterusnya, bertambah berat siksaan itu. Ini masih juga ya, tidak mau kembali ke Tuhan kita. Awas, kami akan keras nih, kata Sumayyah, istrinya Yasir, mamanya si Ammar. Kalau sudah kami mengatakan Allah sebagai Tuhan, kami tidak akan mundur lagi, istiqomah. Maka diancam-ancam oleh Abu Jahal. Sumayyah walaupun perempuan diludahinya Abu Jahal. Tentu tambah marah Abu Jahal. Ini perempuan melawan pula lagi, mulailah disiksa. Penyiksaannya itu diikat di tempat yang panas, kemudian ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang menginjak-injak kepalanya. Coba bayangkan, aku membaca sejarah ini lupa. Andai kata itu jatuh kepada kita, gimana kira-kira iman kita ini? Kita tidak ada iman kita diuji seperti itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira
Kamu dibiarkan saja mengatakan beriman sebelum kami uji imannya. Baca Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. Kita kan mengatakan kita beriman, tapi ujiannya tidak seberat mereka. Belum ada ujian seberat mereka. Berat kali ujiannya. Ternyata Sumayyah dan Yasir bertambah kuat sekali mengatakan Allah adalah Tuhan kami, tidak bergeser sedikit pun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Abu Jahal marah betul karena Yasir di Ammar masih kecil, maka dilihatkan, lihat ayahmu kami siksa. Ini mungkin anaknya ini akan bakalan nanti mau kembali ke agama yang lama. Saking marahnya Abu Jahal, diambilnya tombak. Maaf cerita, Sumayyah itu yang ditombak arah alat vitalnya, ditombak di depan Ammar lah mamanya meninggal dunia Sumayyah. Maka dalam sejarah orang yang syahid pertama kali itulah Sumayyah. Orang yang perempuan mati syahid pertama kali adalah Sumayyah. Kemudian lagi siapa? Suaminya si Yasir dibunuh. Tinggal lagi Ammar sendirian. Nah, Ammar ini karena belum bapak betul kan, belum besar betul lagi, ini bisa nih kita siksa aja si Ammar ini, tidak usah kita bunuh. Kalau masih juga lagi ikut agama Muhammad, lihat orang tuamu sudah meninggal, wafat. Saking sakitnya siksaan terhadap si Ammar itu, kadang-kadang dia tidak sadar. Terkeluarlah kata-kata dalam mulutnya karena tidak sadarnya tadi. Misalnya begini, ikuti kami, hubbal yang agung. Maka dia katakan hubbal yang agung, karena antara sadar tidak lagi. Badannya tuh disuluh, bikin suluh, disuluh tuh panas badannya, kena suluh gitu. Pada saat badannya disuluh tadi, Nabi lewat. Nabi SAW melewati Ammar ketika dia disiksa oleh kaum musyrikin dengan dikenakan besi panas yang membara. Besi panas yang membara. Beliau berdoa sambil lewat tadi. Apa doa Rasulullah? Ya narukuni bardahu wa salaman ala Ammar kama kunti bardahu wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan bagi Ammar sebagaimana kau pernah menjadikan api dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ammar radhiyallahu anhu suatu ketika berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami sudah mengalami penyiksaan yang maksimal. Nabi SAW yang juga merasa pedih dengan kepedihan Ammar dan menyayangi keadaannya. Apa kata Rasulullah menjawab? Sabran abal yaqzan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai Abdul Yaqzan, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Jadi Yasir dijamin surga, Sumayyah dijamin surga, dan Ammar pun juga dijamin surga. Ammar tidak mengadukan keadaannya kepada Nabi SAW kecuali agar beliau mendoakan dan membimbingnya dengan kebijaksanaan beliau dan nasihat beliau yang baik untuk bersabar dan kuat memikul ujian.
Pada sebuah riwayat Nabi SAW bersabda kepadanya, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir, dan sungguh engkau telah melakukannya. Jadi maksud sabda beliau itu adalah, aku sudah mendoakan kamu dan keluargamu kepada Allah, dan Allah pasti mengabulkannya. Jadi salah satu sikap Allah terhadap para nabi dan rasulnya adalah dia pasti memperkenankan doa mereka. Karena mereka tak pernah berdoa kepadanya kecuali sesuatu yang mengandung kebaikan. Penyiksaan terhadap Ammar dari hari ke hari tadi menjadi kian dahsyat, semakin berat dan kian menghebat sampai Ammar kehilangan kesadarannya. Ammar menjadi tidak memahami apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Ketika orang-orang musyrik menyuruhnya untuk mengulang-ulang kalimat yang menentang agama Islam, Ammar pun mengulangi tanpa sadar. Ketika dia sudah dapat memahami apa yang dia lakukan, sudah dia sadar, maka dia bersedih dengan kesedihan yang luar biasa. Kan tetapi Rasulullah datang meringankan kesedihannya dengan bersabda kepadanya, jika mereka datang lagi, maka ucapkan lagi kata-kata seperti yang kau ucapkan tadi. Jadi rupanya kalau sudah penyiksaan itu berat betul, apa yang disuruhnya akui saja dulu, tapi dalam hati tetap tidak mengikuti. Artinya lidah dengan hati sudah tidak. Kenapa? Sudah berat betul sudah. Jadi tentang peristiwa itulah turun firman Allah surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di iman illa man akriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Tentang peristiwa itu turun firman Allah, kecuali orang yang terpaksa sedang hatinya tentram dengan iman. Begitu pula turun berkenaan dengan Ammar dan orang-orang yang semisalnya yang disiksa firman Allah, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah sudah mereka dizalimi. Sungguh kami benar-benar akan menempatkan mereka di dunia dengan baik, dan pahala akhirat itu lebih besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah Ammar itu tidak dapat diganggu gugat lagi imannya, kuatnya, mau tak mau orang Bani Makhzum tadi, ya sudahlah, berserah jadi, tapi dia dibunuh. Karena juga Rasulullah tadi sudah mendoakan, walaupun ini sulut dengan api besi yang panas tadi, besi itu jadi dingin, jadi sehingga dia tidak terbakar. Ammar berhijrah bersama Rasulullah SAW dan beliau mempersaudarakannya dengan Huzaifah bin Yaman. Ammar berhijrah bersama Rasulullah SAW pada seluruh Ammar berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah sampai di Madinah, seluruh perang yang beliau jalani Ammar mengikut. Sesaat sudah hijrah Nabi ke Madinah, Ammar ikut membangun Masjid Nabawi. Orang waktu itu kalau memikul batu, satu batu yang dipikul, sedangkan Ammar memikul langsung 2 batu. Ya, orang kalau membangun masjid itu satu batu yang dipikul, Ammar dia pikul 2. Dia menjadikan satu batu untuk dirinya sendiri dan satu batu yang lainnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda padanya, linnasi ajrun walaka ajrani wa akhiru zalika surbatum min laban wa taqtulakal fi'atul baghiyah tad'uhum ilal jannati wa yad'uka ilan nar. Orang-orang itu mendapatkan 1 pahala, sedangkan kamu memperoleh 2 pahala.
akhir makanan perbekalanmu adalah seteguk air susu. Golongan pendurhaka akan membunuhmu. Kamu mengajak mereka mengajakmu menuju neraka. Ammar bin Yasir terbunuh. Kapan terbunuhnya? Pada perang Siffin. Perang Siffin sudah dia meminum seteguk susu. Usia ketika itu adalah 94 tahun. Kesaksian iman, yakin dan ikhlas tampak jelas pada amalannya, perkataannya, aktivitasnya, kasih sayangnya, sampai seolah-olah dia menjadi contoh dari iman yang bergerak di muka bumi dan berjalan di antara manusia. Oleh karena itulah dia pantas disebut kesuciannya oleh orang-orang yang benar dan dibenarkan. Yakni Rasulullah SAW manakala beliau bersabda, laqad mali'a ammarun imana ila musyashihi. Sungguh Ammar telah penuh dengan keimanannya sampai ke ujung tulangnya. Jadi Nabi mengatakan bahwa Ammar itu imannya penuh pada dirinya, bahkan sampai ke musasihi, ujung tulangnya. Jadi masasi adalah ujung tulang yang lunak di dalam tubuh. Dikatakan pula bahwa masasi adalah ujung tulang. Rasulullah SAW bersabda, innal jannata latastaqu ila salasatin Aliyin wa Ammar wa Salman. Sesungguhnya surga merindukan 3 orang. Siapa dia? Ali, Ammar dan Salman. Salman ini Salman Al-Farisi. Pada riwayat yang lain dituturkan lagi kata Nabi, istaqul jannah Aliyin wa Ammarin wa Salman wa Khabbab. Surga itu merindukan 4 orang. Siapa dia? Ali. Karena Ali tahu kita bagaimana kapasitas dalam hidupnya. Dia sanggup tidur di tempatnya Rasulullah ketika hijrah. Kemudian lagi Ammar, dah kuat, dah tahu kita bagaimana imannya. Salman begitu juga, dan Khabbab ini bin Arad. Khabbab ini yang pernah dipukuli Umar bin Khattab saat dia mengajarkan Quran kepada adiknya Fatimah. Saat Umar datang ke tempat Siti Fatimah waktu itu sedang baca Quran, gurunya adalah Khabbab bin Arad. Khabbab menyuruh ke dalam kamar, sekalinya ketahuan juga oleh Umar bin Khattab, kena pukuli juga dia. Itu dia Khabbab. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu dulu orang mempertahankan imannya. Jadi yang terkenal dalam sejarah itu yang saya tahu, yang sangat disiksa itu apabila orang yang masuk Islam itu bukan ada keturunan orang Arab, orang yang merantau ke sana, ke Mekah. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu juga orang yang merantau ke Mekah, bukan orang Mekah. Kalau nggak salah sih dia orang Ethiopia yang berbadan hitam, merantau ke Mekah. Sampai di Mekah cari kerja, maka diterimalah kerja. Sama dengan si Yasir pertama tadi. Apabila masuk kerja di sana, diambil oleh orang yang berkuasa, lalu dipekerjakanlah di rumahnya. Jadi yang menjadi majikan Bilal bin Rabah itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Kalau istrinya Yasir, Sumayyah. Jadi kalau Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Inilah yang menjadi majikannya, bosnya. Dia jadi hamba. Begitu juga ketika mendengar ada agama baru di Mekah, ini kata Bilal bin Rabah adalah agama yang benar,
maka diam-diamlah dia masuk agama yang baru tersebut. Sekalinya tentu ketahuan oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini gengnya adalah Abu Jahal. Maka disiksalah Bilal bin Rabah, diikat, ditarik pakai kuda di tengah panas, ditindih dengan batu. Masih juga lagi mulutnya keluar kalimat ahad, 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 yang bahasa kita adalah Allah yang satu, Allah satu. Qul huwallahu ahad, ahad. Bertambah marah Umayyah bin Khalaf. Ini orang tak tahu diri, datang ke Makkah hidup bersama aku, mengikut pula agama orang lain. Tentu marah nih. Diadukan kepada Abu Jahal. Bahasa kitanya, tolong Abu Jahal ikut kepadaku, kita menyiksa ini budakku ini. Ada katanya dimasukkan dia ke dalam drum, dicelup-celup kepalanya ke dalam. Tapi tetap saja dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Siapa yang menyelamatkan dia? Saat mereka itu sudah sampai titik tragisnya, tidak bisa juga lagi kita untuk mengajak dia kembali ke agama lama. Tapi tak mereka bunuh, mereka hanya menyiksa. Saat itu lewat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kasihan melihat ditarik-tarik, ditindih-tindih tadi, dipukul. Kata Abu Bakar Siddiq, ini budakmu ya? Iya, dia ngikut agama kamu. Sudah, kata Abu Bakar, kalau kamu tidak sayang lagi, serahkan kepadaku. Berapa akan kubeli? Jadi mau dibeli lagi dia. Tatkala penyiksaan terhadap Bilal kian menghebat, Abu Bakar As-Siddiq turun gelanggang untuk membelinya dari Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dengan harga 7 uqiyah emas. Itu senilai dengan harga 7 orang budak. Bayangkan ya. Satu budak itu sebenarnya 1 uqiyah emas. Tapi karena ini tadi penting betul, tidak apa-apa. Mau Abu Bakar menyelamatkannya, yang biasa 1 budak tadi 1 uqiyah emas, ini 7. Itu adalah harga yang sangat mahal pada waktu itu. Lantas Abu Bakar memerdekakannya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Sejak hari itu Bilal merdeka dan bebas, tiada seorang pun yang dapat menghalangi jalannya. Umayyah bin Khalaf hendak melecehkan dan mengolok-olokkan Abu Bakar Siddiq akan kasih sayangnya yang kelewat batas kepada Bilal. Seraya berkata sudah menjual Bilal, andai kata Umayyah bin Khalaf, andai kata kamu tidak mau membeli Bilal kecuali dengan 1 uqiyah saja, niscaya aku tetap menjualnya kepadamu. Ya Allah-Allahnya, bodoh kau Abu Bakar, saking sayangnya dengan anak ini, kau berani membeli 7 uqiyah emas. Sekiranya kau beli 1 uqiyah emas pun aku jual, katanya. Kata Abu Bakar Siddiq langsung menjawab dengan jawaban yang membuat Umayyah diam. Andai kata kamu tidak mau menjual dia kepadaku kecuali dengan harga 100 uqiyah emas pun, niscaya pasti tetap aku beli, kata Abu Bakar pula. Terdiamlah Umayyah bin Khalaf. Bilal berkhidmat kepada Abu Bakar Siddiq secara sempurna dan dia menjadi penjaga hartanya. Bilal berkhidmat kepada Nabi SAW, bagaimana sudah dipaparkan kan bayangannya beliau.
Beliau ikut serta dalam semua peristiwa besar yang beliau alami sebagai seorang pelayan sekaligus menjadi mujahid. Tatkala Abu Bakar memegang tampuk kekhalifahan dan dia menugasi Bilal untuk mengumandangkan azan sebagaimana Rasulullah mempercayakan tugas penting itu kepadanya. Akhirnya karena pindah dari Mekah ke Madinah, Bilal pun pindah ke Madinah. Jadi di Madinah itu dites suara yang bagus untuk azan, maka rupanya Bilal ini bagus suaranya. Tidak lagi dia diganggu, sampai di Madinah dia tukang azan Nabi. Begitu dia rindu dengan Nabi. Setelah Nabi wafat, ingin dia bertemu dengan Rasulullah. Pada saat Nabi wafat, dia tidak sanggup lagi azan di kota Madinah. Biasa kalau aku azan, kata Bilal, itu Rasulullah tidak ada di Masjid Nabawi. Apabila mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna, aku bersaksi sungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, ada orangnya. Setelah Nabi wafat, itu ketika dia suruh azan, tak pernah selesai lagi azannya. Apabila sudah sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menangis. Orang Masjid Nabawi menangis. Kayaknya, kata Bilal bin Rabah, tidak sanggup lagi aku tinggal di kota Madinah ini. Bolehkah aku pindah ke negeri lain? Saat itu pimpinan adalah Abu Bakar Siddiq. Minta izin dengan Abu Bakar Siddiq, bolehkah aku pindah ke negeri Syam? Aku tidak kuat lagi di Madinah ini, karena kota ini adalah kota Nabi, aku selalu bersamanya. Sekarang tidak ada lagi, tidak tahan lagi rasa kerinduanku dengan Nabi. Hendaknya kita juga sebagai orang yang cinta kepada Nabi, tanamkan dalam hati ini ingin bertemu dengan Nabi, ingin berkumpul dengan Nabi. Itu salah satu tanda cinta kepada Nabi. Kalaupun kita tak bertemu di dunia, di akhirat, adakah orang yang bertemu dengan Nabi di dunia ini? Bermacam-macam caranya kalau Allah mempertemukan kita. Ada yang lewat mimpi, karena kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat aku dalam tidur, itu adalah benar-benar ia melihat aku. Faqad ra'ani haqqan. Dua kalimat taukidnya dipangkal, faqad ra'ani haqqan, maka sungguh ia benar melihat aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi surati, karena setan, hantu, jin tak bisa merubah bentuk seperti bentuk tubuhnya Nabi Muhammad. Kalau mereka hendak coba-coba mengkelabui kita, jin misalnya, iblis misalnya, merubah bentuk, ini aku kata menyatakan adalah Nabi Muhammad, maka dia hancur. Jadi kalau kau melihat aku dalam mimpi, benar-benar aku, kata Rasulullah. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'udahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas namaku, maka siap-siap dia duduk dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu hormati, Bilal bin Rabah tadi, kecintaan kepada Rasulullah itu sampai sebegitunya. Akhirnya Abu Bakar kasihan juga kepada Bilal bin Rabah. Silahkan kemana kamu pergi, pindahlah Bilal bin Rabah ke negeri Syam. Sampai negeri Syam, lamalah tinggal di sana. Tak adalah berkunjung ke Madinah, tiadalah berziarah kepada kuburannya Rasulullah. Akhirnya ditemukan Allah dengan Nabi dalam mimpinya. Apa kata Nabi? Bilal, kau tidak rindukah untuk berziarah ke kuburanku? Lama sudah engkau tidak berziarah ke Madinah. Menangislah Bilal bin Rabah. Akhirnya dia berangkat ke Madinah berziarah.
Ya, dari negeri Syam itu ke negeri Madinah itu bisa pakai kuda, bisa pakai unta. Kalau kita dari sini payah, jauhnya luar biasa. Dah itu dipergilah ke Madinah. Sampai di Madinah, orang Madinah pun bahasa kitanya tuh tumbar, gigir. Bilal datang ke Madinah. Maka Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, kita dah rindu betul nih, tak pernah lagi dengar suara Bilal azan. Kita minta Bilal azan subuh ini. Aduh, kata Bilal, aku sebenarnya datang ke Madinah nih ingin berziarah, tapi karena istri Rasulullah yang meminta aku azan subuh ini, aku penuhi. Tapi aku tidak yakin kalau azanku bisa habis sempurna. Ternyata begitu lagi. Ketika sampai pada ayat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malah menangis bareng. Kor nangisnya. Orang yang lain mendengar, yang sayup-sayup di rumah, nah ini suara Bilal di subuh ini. Berarti Bilal ada di sini nih. Kalau itu mungkin Rasulullah datang nih. Mereka sudah mengatakan Rasulullah ada nih. Datang itu. Rasulullah tetaplah sudah wafat. Memang Bilal yang datang. Tapi ketika Bilal azan, lagi-lagi tak sanggup dia sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bisa melanjutkan lagi. Maka saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia minta kepada Abu Bakar, aku tetap kembali ke negeri Syam. Di negeri Syamlah wafatnya Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah ini Nabi sudah mendengar sandalnya di dalam surga di waktu Nabi melaksanakan perintah Allah Isra Mi'raj, mendengar bunyi sandalnya Bilal bin Rabah di dalam surga. Repak. Sandal siapa tuh? Sandalnya Bilal bin Rabah. Rupanya Bilal bin Rabah ini ada menciptakan solat sunat wudhu yang belum ada diperintahkan oleh Nabi, dia kerjakan sampai Rasulullah membenarkan. Maka Rasulullah, jangan kau tinggalkan ini, kerjakanlah. Disitulah mula-mulanya ada solat sunat wudhu, itu mutlak ijtihadnya si Bilal bin Rabah. Pada ibu yang saya hormati, jadi subuh ini kita menceritakan ada keluarga Yasir, Ammar, Sumayyah dan Bilal bin Rabah yang memang mereka istiqomah dalam memegang Islam itu sampai disiksa habis-habisan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Begitu mereka kuatnya memegang agama Islam itu sampai setitik darah penghabisan. Semoga yang disampaikan ini memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.